fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Be the fam, that's... Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Kali ini saya mau tunjukin buah kaktus yang kemarin sebenarnya saya mau kasih tunjuk ya waktu di jalan. Sepanjang perjalanan banyak sekali tumbuh di pinggir jalan buah ini. Dan ini saya kupas. Ini sebenarnya saya belinya bukan metik di pinggir jalan, saya beli di supermarket. Kalau di pinggir jalan banyak banget dan nggak ada yang tertarik untuk ngambil kayaknya. Dan juga susah kalau mau petik, kita harus berhenti dulu di pinggir jalan dan nggak ada tempat untuk parkir. Tapi saya lihat banyak yang terbuang-buang, maksudnya dibiarin aja tumbuh dan nggak ada yang tertarik untuk metik. Oh ya, hari ini anginnya kenceng banget, jadi mungkin suara saya agak terganggu dengan suara angin. Jadi untuk pertama kalinya kayaknya bakalan hujan di sini kayaknya ya. Cuma ada awan hitam di atas sini dan angin lumayan kencang. Tapi hari ini kita nggak ke laut, cuma di rumah. Dan ini saya kupas buahnya dari luar, kelihatan mirip-mirip mengkudu. Tahu nggak mengkudu? Zaman dulu ada ya pohon mengkudu. Tapi dalamnya hampir seperti markisa, tapi rasanya jauh beda. Nggak enak ya, nggak kayak markisa kan enak ya, dalamnya manis. Ini bijinya banyak, bijinya keras. Dan kalau dimakan ya rasanya kayak biji aja gitu, nggak ada rasa manis atau asem, hampir nggak ada rasa gitu. Jadi menghilangkan rasa penasaran gitu ya. Kayak apa sih rasanya, ya udah kayak tawar aja, rasa kayak biji-biji keras gitu. Masih mending markisa jauh ya. Markisa kan lembut ya, bijinya banyak, rasa juga lebih enak ya. Dan paling enak itu buah naga. Aduh, itu asik banget. Kalau di Indonesia ada yang namanya buah naga, mungkin pernah coba ya kalian yang tinggal di Indonesia, pasti bisa menikmati buah yang enak itu. Tapi kalau di sini makanya nggak banyak orang yang antusias mau berlomba-lomba metikin atau ngambilin di pinggir jalan, karena memang rasanya nggak enak gitu, nggak ada rasa aja gitu ya. Jadi itu buah kaktus. Sekarang kita bicara tentang fasilitas di sini ya. Tidak ada mesin cuci piring, sebetulnya nggak masalah. Tapi di tempat lain biasanya ada dan itu sangat membantu. Jadi percuma saya bawa ini semua tablet untuk cuci piring, karena saya harus beli sabun untuk cuci piring. Nggak masalah, sabunnya murah dan ada untuk cuci piring, pakai ini aja. Dan kalau setiap hari masak dan makan masih kepegang gitu ya, cuci piring sendiri. Masalahnya ini kompor sangat tidak memadai untuk masak sekeluarga. Kalau cuma masak air mungkin masih bisa, itu pun sangat-sangat lama ya. Jadi perlu waktu lama sekali kalau masak, dan kebayang kalau harus masak untuk sekeluarga, betul-betul perlu waktu jauh lebih lama persiapannya. Saya kalau mau masak itu dari pagi udah persiapan, karena lama matengnya. Lagi kalau mau masak spaghetti gitu ya. Tempatnya sih ada ya, tapi kompornya tidak memadai karena cuma begini ya. Dan tidak ada oven, sekali lagi. Biasanya di tempat lain ada. Jadi menurut saya terlalu minimalis dapurnya, kurang memadai. Sekarang kita turun ke bawah. Nah, ini kita di paling atas ya, tinggalnya di apartemen paling atas. Dan saya mau kasih poin positif untuk resepsionisnya, untuk orang yang nemuin kita, dan waktu kita mau nyari-nyari tempat juga dia terus telepon dan terus berusaha membantu. Dan waktu kita sampai, tanpa sungkan si cewek ini ya, walaupun orangnya kecil, sangat sigap
Dia dari bawah sini sampai ke atas dia ngangkat koper kita, bawain koper kita, dan walaupun saya udah mencegah dia, saya melarang, saya bilang biarin suami saya nanti bisa bawa. Tapi dia kekeh dan dia tanpa mengeluh dia naik aja, dia bawa koper kita sampai ke atas, sampai ngos-ngosan. Tapi yang saya mau kasih thumbs down, yang saya mau protes di sini bukannya apa-apa ya, kita ngasih review jujur. Yang bagus kita bilang bagus, yang nggak bagus kita bilang nggak bagus. Di sini ada fasilitas bagusnya ya, luas. Di bawahnya kita bisa semua pakai buat bikin barbecue kalau kita mau bakar-bakar. Tapi repot kan, harus beli kayu bakar sendiri, areng gitu ya. Terus harus ya, memang sih semua disediain gitu kan. Tapi itunya kita beli sendiri, arengnya. Ya, dagingnya kita bisa bakar di sini, kita bisa menikmati. Tapi nggak enaknya kalau ada tamu-tamu lain, keluarga lain juga yang bersamaan mau memakai fasilitas ini dan mau duduk di tempat sini. Tapi kayaknya cuma minggu kemarin aja ada orang lain, minggu ini mereka sudah pulang, jadi tinggal kita di sini. Jadi sebetulnya kalau cuma satu keluarga yang pakai fasilitas ini oke. Jadi kita bisa punya privacy kan, bisa menikmati semua ya, tanpa ada terganggu dari kelompok lain gitu ya. Ini bagusnya juga view-nya bagus, tempatnya luas, fasilitasnya ada kolam, bisa puas-puas berenang ya. Kalau kita cuma sendiri sekeluarga di sini asik banget ya, karena kita nggak merasa sungkan harus pakai sama-sama gitu fasilitas di sini sama orang lain, itu kan kurang nyaman ya. Yang saya mau protes, ini ada orangnya ya, yang lagi di belakang tadi, perempuan itu yang profesinya sama kayak saya, yaitu babu ya. Itu saya mau kasih poin nggak bagus. Ini fasilitasnya juga nggak jelas bisa dipakai atau enggak. Fitness centernya ditulisnya sih ada, tapi nggak tahu, pintunya selalu ditutup, nggak boleh masuk di situ. Jadi nggak jelas itu ya, itu yang minusnya. Ada fasilitas tapi nggak jelas bisa dipakai atau enggak. Terus ini ada Google di sini, semua fasilitasnya dipakai kayak apa ya, kayak model-model Alexa gitu ya. Jadi kalau kita mau kasih perintah nyalain lampu atau nyalain musik, cuma dia pakai bahasa Itali. Jadi kalau itu anak saya ini pakai oke Google di sini kalau mau nyalain musik sambil berenang. Nah, masalahnya mesin cuci yang katanya bisa dipakai sama tamu ya, memang ada mesin cucinya, tapi setiap kali saya pakai, dan enggak setiap hari saya pakai, saya cuma baru 2 kali pakai ya selama nginap di sini. Tiap kali saya pakai, si babu ini dia langsung telepon sama si resepsionisnya, minta supaya saya nggak pakai dulu karena dia lagi nyuci. Masalahnya saya nggak bisa nungguin dia sampai selesai karena dia juga dari pagi sampai sore itu nyuci terus. Dan sebetulnya kalau saya selang setengah jam itu nggak masalah, karena saya adalah tamu dan tamu adalah raja. Jadi saya berhak pakai mesin cuci, dan saya juga pakainya bukan program yang 2 jam, cuma setengah jam. Jadi menurut saya nggak perlu dia langsung telepon resepsionis dan minta supaya saya keluarin cucian kayak begitu. Itu sangat-sangat tidak sopan kalau menurut saya. Dan saya juga babu, saya tahu bagaimana pekerjaan itu harus dikerjakan, tapi harus ingat bahwa servis pelayanan terhadap tamu adalah yang utama untuk bisnis pariwisata atau perhotelan. Itu harus sangat-sangat diperhatikan kepuasan pelanggan. Jadi terus terang untuk hal ini saya tidak puas, dan itu sebabnya saya tidak akan ninggalin tip untuk babu di sini. Dan juga tadinya saya mau beberes gitu ya, bantuin pekerjaan dia supaya lebih ringan, dan itu juga nggak jadi. Itu karena kesalahannya sendiri ya. Seharusnya dia lebih memperlakukan tamu dengan lebih sopan. Ya, jadi itulah review untuk kali ini ya. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya.